Kalau memang dia niatnya mau dagang, ya dagang saja, kira-kira gitu dan artinya jangan menggunakan embel-embel gelar, profesor segala macam. Bahkan ada orang menggunakan nama produk itu, menggunakan nama Hadi Pranoto di Tokopedia, dijual produk itu dengan harga 275.000. Ketua Umum Cyber Indonesia Muanas Al-Aidit resmi melaporkan penyanyi Anji ke Polda Metro Jaya karena konten YouTube yang dianggap keliru. Dalam detailnya, konten YouTube tersebut berisi Anji mewawancarai seorang pria bernama Hadi Pranoto dengan bahasan klaim obat COVID-19 sudah ditemukan dan sudah berhasil menyembuhkan ribuan orang. Lebih dari itu, Hadi Pranoto pun ikut dilaporkan ke pihak berwajib dalam kasus yang sama. Tapi kenapa mereka sampai harus dilaporkan? Saat ini, saya Kori Olivia dari Tagar TV sudah bersama dengan Ketua Umum Cyber Indonesia, Muanas Al-Aidit. Halo Pak Muanas. Halo Mbak Kori. Ya, jadi kenapa nih Pak Anji dan Hadi Pranoto sampai harus dilaporkan ke polisi? Apa mereka memang sudah keterlaluan sampai harus dilaporkan, Pak? Iya, jadi yang sebagaimana kita ketahui bahwa konten itu kan sebelum akhirnya di take down sama pihak YouTube ya, itu kan sempat menimbulkan polemik gitu dari berbagai kalangan. Di antaranya adalah dari ID sendiri, kemudian bahkan Menteri Kesehatan, influencer gitu, dan masyarakat luas. Karena ada beberapa hal yang kemudian kontroversial di dalam pernyataan atau interview yang kemudian disampaikan oleh Hadi Pranoto dalam diskusi itu. Misalnya antara lain di luar substansi pembicaraan yang disampaikan itu, misalnya masalah profil ya, karena berkali-kali misalnya dia disebut sebagai profesor gitu. Nah itu ternyata sudah ditentang gitu, bahkan beberapa orang itu meragukan tentang keprofesorannya dia gitu, dan itu kemudian terbukti dalam perjalanannya. Profesor itu dalam beberapa artikel dia katakan seolah-olah itu sebagai sebuah panggilan, sayang dan sebagainya gitu. Bayangkan misalnya sebuah gelar terhormat yang harusnya saya kira penting untuk dunia ya, orang yang mendedikasikan untuk dunia penelitian dan ilmu pengetahuan, sampai kemudian misalnya tidak pas gitu loh disematkan dengan cara-cara seperti itu. Nah kemudian dari segi substansi perkara sebenarnya banyak hal juga yang kemudian kontroversial. Itu diantaranya misalnya kita bisa melihat apa yang kemudian disampaikan oleh Hadi Pranoto terkait soal klaim temuan atas obat COVID itu. Judulnya saja dalam konten itu sudah provokatif. Obat COVID sudah ditemukan, seperti itu. Padahal kalau kemudian misalnya ditelusuri, ternyata saya tuh justru malah lebih melihat itu seperti orang yang kemudian sedang menjual produk dagangan berupa herbal. Nah, tindakan itu kan yang kemudian dikritik, karena kalau kemudian misalnya herbal ya disamakan dengan obat, makanya ID memprotes karena obat itu harus dilakukan proses uji klinik. Nah, inilah kaitan dengan dugaan tidak pidana menyebarkan berita bohong ya, bahwa ketika kemudian itu diklaim sebagai obat, padahal itu adalah hanya berupa herbal, karena obat itu harus dilakukan uji klinik gitu. Nah itu karena tidak dilakukan, karena semua membantah, bahkan kemudian misalnya ID bilang bahwa dia tidak ada dalam database ID, kemudian dia juga tidak terdaftar juga sebagai pakar mikrobiologi, sebagaimana yang dicantumkan di dalam konten itu tentang profilnya. Nah itu yang kemudian ada dugaan tipu muslihat gitu loh, kebohongan terhadap publik soal identitas. Kalau identitas saja kemudian disamarkan, karena kita tidak pernah tahu gitu loh tentang profil Hadi Pranoto ini, latar belakangnya seperti apa, pendidikan terakhirnya seperti apa, kan itu. Padahal kalau bicara soal temuan COVID itu kan justru sangat luar biasa. Sementara di seluruh dunia mengatakan bahwa vaksin ini belum ada obatnya. Nah ini kan yang kemudian menjadi kontraproduktif, yang kita khawatirkan terhadap program pemerintah tentang tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, masker. Karena orang bisa saja berpikir obatnya sudah ketemu dan kemudian orang menjadi tidak peduli. Nah ini kan yang kemudian membahayakan.
Nah, selain persoalan obat juga ada persoalan klaim terhadap yang katanya dia punya sistem istilahnya itu digital teknologi lewat rapid test dan swab test, katanya yang menurut dia tidak perlu sampai mengeluarkan biaya ratusan ribu rupiah, bahkan jutaan yang terjadi seperti selama ini. Bahkan dia mengklaim ada cukup dengan uang 10.000 dan 20.000. Pernyataan ini pun berbahaya sebetulnya, karena kita tahu bahwa ini juga dijadikan syarat perjalanan masyarakat gitu. Kalau kemudian misalnya kita mau melakukan penerbangan ke beberapa tempat, itu harus rapid, bahkan sempat juga dilakukan swab, dan biayanya juga waktu itu luar biasa, ratusan ribu, bahkan swab bisa menyentuh level jutaan. Nah, ketika persoalannya adalah ada orang begitu dengan mudah menyampaikan biayanya cuma 10.000, 20.000. Nah, akhirnya bisa saja kemudian publik berpikir, oh berarti selama ini benar dong bahwa pemerintah melalui rumah sakit memanfaatkan masyarakat untuk mencari keuntungan semata. Itu kan bisa menimbulkan kegaduhan, itu rame gitu loh. Makanya harus diuji metode dia itu seperti apa. Nah, ketika sebetulnya banyak sih, makanya termasuk soal masalah baja, atau dia memperbandingkan soal baja dengan virus itu bisa hancur dengan berapa derajat, 350, itu juga banyak ditentang juga gitu. Jadi ada beberapa kalimat yang dia sampaikan itu banyak menuai kontroversial, termasuk klaimnya dia bahwa dia adalah satu di antara 4 ilmuwan di dunia yang melakukan riset terhadap COVID. Itu kan luar biasa. Sementara banyak ilmuwan dan pakar di sini juga yang tidak pernah tahu siapa identitas dia dan sebagainya. Ini kan yang kemudian menjadi polemik gitu. Nah, karena itu kemudian banyak pihak, bahkan Menteri Kesehatan mengecam tindakan itu. Bahkan ID juga sama mengecam, temuannya kemudian dikatakan tidak jelas. Nah, kemudian minta polisi untuk melakukan proses hukum terhadap orang-orang seperti itu gitu. Dan gaduh gitu. Nah, karena saya melihat bahwa ini adalah bukan delik aduan dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, terlebih dalam situasi seperti ini, makanya kita ya inisiatif mengambil langkah untuk membuat laporan polisi semata-mata bukan mau memenjarakan mereka, enggak, agar kemudian masyarakat mendapatkan informasi yang tidak sesat gitu loh. Masyarakat tidak bingung dan tetap berpegang pada protokol kesehatan bahwa benar gak sih obat itu ditemukan gitu loh. Nah, benar gak sih bahwa apa yang dikatakan ini, karena gini, jangan sampai kemudian, karena kan belakangan misalnya kalau kita lihat banyak orang itu melakukan hal-hal yang nggak perlu gitu loh, hanya untuk membuat konten ya, seperti kayak kemarin misalnya ada orang kurban diisi daging, harusnya diisi daging, diisi dengan sampah. Nah, ini juga kemudian kan bukan tidak mungkin. Nah, apalagi kalau memang dia niatnya mau dagang, ya dagang saja, kira-kira gitu dah. Artinya jangan menggunakan embel-embel gelar, profesor, segala macam. Bahkan yang menarik itu saya sempat lihat di Tokopedia, ternyata ada orang menggunakan nama produk itu, menggunakan nama Hadi Pranoto di Tokopedia, dijual produk itu dengan harga 275.000. Nah, ini kan juga bertentangan kalau memang itu benar ya. Bahwa katanya bahwa dia ini mau menggratiskan itu dan ini ada sebagai emergency karya anak bangsa, ya semua orang lah berlomba-lomba sebetulnya kan untuk menemukan obat itu. Tetapi kalau kemudian orang intinya menjual produk gitu dengan menyalahgunakan atau menghalalkan segala cara dengan memalsukan identitasnya dan sebagainya, saya kira itu adalah dua hal berbeda dan itu masuk dalam ranah tindak pidana. Ada larangannya dalam ketentuan pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang larangan berita bohong. Ancaman pidananya nggak itu sampai 10 tahun. Nah, kalimat yang penting dalam klausul unsur itu adalah kegaduhan. Kegaduhan itu sudah cukup bisa dibuktikan dengan banyak pihak yang protes, dari dokter, akademisi, ilmuwan, netizen, masyarakat luas, sampai kemudian itu di take down. Bahkan kemudian beberapa organisasi kesehatan, kedokteran meminta itu agar tidak tegas dan polisi menangkap para pelakunya. Nah, kemudian bagaimana misalnya dengan NG yang merupakan public figure. Nah, ini juga sebetulnya buat pembelajaran dia. Kalau memang ini ternyata ada kekeliruan karena masa orang nggak tahu latar belakang yang mau diwawancarainya,
gitu loh. Ada metode ilmiah lah bagaimana yang namanya temuan obat, kan dia harus melakukan itu. Dia punya follower yang besar gitu loh. Jangan sampai kemudian dia dimanfaatkan atau memanfaatkan orang lain hanya untuk kepentingan konten dan sebagainya yang kemudian menyesatkan opini publik, dan ini kan namanya pembodohan. Nah, tindakan-tindakan seperti itu sebetulnya dilarang juga di Undang-Undang ITE ya. Pasal 28 ayat 1 itu tentang kerugian tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Karena kalau kita telusuri, dia punya produk sebetulnya yang ingin ditawarkan, cuman dimanipulasi dalam bentuk temuan gitu loh. Dimanipulasi seolah-olah bahwa ini adalah seorang profesor. Jadi tipu muslihatnya itu ada gitu. Jadi makanya tapi saya kira bahwa saya nggak mau masuk dalam ranah proses penyidikan, tapi biar polisi melakukan pemeriksaan nanti ya. Rencana kita hari ini nih sebetulnya Mbak, mungkin sore ini kita akan hadir ke Polda untuk memenuhi klarifikasi gitu, dengan membawa saksi-saksi gitu. Nah ya kita lihat saja nanti perkembangannya, tetapi nggak ada kok kita semangat ingin mau menjarakan orang, nggak. Ini harus bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak lah, bahwa persoalan COVID dan ini juga menjadi masalah kita bersama, dan hati-hatilah dalam setiap tindakan. Nah itu Mbak kira-kira poinnya Mbak. Oke, nah kalau menurut Anda Pak Muanas, apakah Anji tidak tahu kalau sebuah obat harus lewat uji klinis? Lalu latar belakang Hadi Pranoto, apakah ini hanya sekedar cari sensasi? Ya itu kan akhirnya menjadi polemik lagi gitu loh. Tapi hanya bisa dipastikan kan melalui proses penyidikan, pemeriksaan di kepolisian. Ya kan nanti kan polisi akan tahu kan motifnya, apakah ada mens rea-nya, apakah dia hanya untuk kepentingan konten misalnya. Tapi kalau menurut saya Anji itu kan juga banyak idola, banyak tokoh, dia juga banyak orang yang bisa ditanya ke pendapatnya. Masa tidak tahu dia latar belakang orang yang akan diajak diskusinya? Masa dia tidak tahu misalnya bagaimana tahapan-tahapan untuk bisa dikatakan itu adalah sebuah temuan secara ilmiah? Ya kan? Seorang artis dia banyak juga pasti jaringan-jaringan itu gitu. Tetapi kan kalau kemudian misalnya dia, saya nggak tahu ya, tapi terakhir artikel tadi hari ini saya baca di salah satu media online, dia menyatakan permintaan maaf karena telah membuat kegaduhan terhadap konten itu ke masyarakat. Itu yang saya tahu. Itu Mbak. Iya. Pak Muanas, kalau menurut Anda sendiri, apakah kasus Anji dan Hadi Pranoto ini akan diproses sampai tuntas atau menguap di tengah jalan? Ya, saya berkeyakinan bahwa polisi akan bersikap profesional ya untuk menangani kasus ini gitu. Tapi ya karena berdasarkan bukti yang ada, kemudian dari keterangan ahli dan semua segala macam sudah tergambar gitu, ada indikasi dugaan tindak pidana di situ menyebarkan berita bohong. Nah, kita ya berharaplah supaya polisi juga bisa bertindak tegas, dan permintaan bertindak tegas ini juga bukan dari saya juga, termasuk yang disampaikan oleh ID, bahkan dia mengatakan untuk memproses hukum, nangkap mereka gitu. Nah, ya mungkin saya berharap lah supaya ini juga tetap sesuai dengan jalur hukum yang ada, sama-sama lah dikawal oleh masyarakat. Harapan kita kan itu. Pak Muanas, ini menanggapi laporan terhadap dirinya, Hadi Pranoto merasa tidak berbohong atas klaimnya yang menemukan obat COVID-19, dan Hadi Pranoto juga mengancam akan menuntut ganti rugi ke Pak Muanas senilai 10 miliar dolar Amerika atau sekitar 145 triliun rupiah. Ini gimana nih komentar Pak Muanas? Iya, saya tuh justru malah berpikirnya ini jangan-jangan memang karakternya senang gitu bikin sensasi dan buat gaduh. 145T itu gimana dasarnya, dan cara berhitung, mengukur perincian bahwa saya melakukan tindakan itu seperti apa, itu kan tidak mudah, kecuali kalau niatnya ingin membentuk sensasi yang sama yang dilakukan, seperti dia kemudian mengklaim dirinya profesor. Loh saya kan dia sempat bilang bahwa loh kan saya nggak mengklaim profesor, tapi kan yang bilang Anji katanya. Loh kalau yang bilang Anji dia nggak protes selama itu kan, harusnya dia klarifikasi, Pak saya bukan profesor. Bahkan yang menarik itu di dalam tulisan itu juga disebut profesor kan, diperkenalkan dia adalah sebagai profesor, dan ketika diunggah pun masa dia tidak ada
tidak ada komunikasi misalnya kan dengan Anji kan, boleh nggak Pak ini saya ini pasti kan, nah, kecuali kalau dia menyetujui kan gitu loh. Jadi saya kira polisi itu akan lebih tahu dalam proses pemeriksaan bagaimana itu kemudian akan dilakukan. Jadi kalau kemudian misalnya itu aja bagi saya dia berani gitu loh melakukan itu. Jadi tuntutan 145T itu bagi saya itu sebetulnya ya, saya merasa ini sekedar pengalian isu aja, melakukan tuntutan bombastis ke saya biar kemudian itu yang menjadi rame gitu loh. Sementara masalah pokoknya kemudian menjadi terlupakan tentang dugaan kabar bohong yang terjadi, dari tuduhan gelar dia, dari tuduhan soal masalah penemuan obat itu, kemudian swab dan sebagainya gitu. Nah, sementara kalau proses hukum itu kan kalau misalnya dia mau menuntut balik saya, Mbak, misalnya saya dianggap tidak mencemarkan nama baiknya, seperti simpel kok. Dia harus memberikan keterangan terlebih dahulu terhadap laporan saya, membuktikan dulu bahwa laporan saya tidak benar. Gitu loh. Dipanggil juga dia belum gitu, tiba-tiba mendadak melompat gitu loh, langsung mengatakan itu. Jadi itu dua hal berbeda gitu. Sementara saya punya keyakinan yang membantah itu kan bukan saya, Mbak. Yang membantah itu sebelum saya laporkan itu kan sudah banyak ditentang juga oleh banyak perguruan tinggi, dari akademisi gitu, kemudian dari dokter, bahkan dari perkumpulan mereka yang selama ini terlibat dalam tim riset. Pernyataan dia dibantah gitu. Ya sekarang tinggal diserahkan kepada publik dan kemudian kepada penyidik, kan ini bisa dimintain keterangan mereka semua untuk membuat satu perkaranya kemudian menjadi terang. Ya kan, nah sekarang silakan saja gitu loh, dia aja bagaimana dia bisa bertanggung kepada publik kalau dia tidak punya latar belakang pendidikan yang jelas, kemudian terang benderang dia menyebut bahwa dirinya adalah profesor gitu, belakangan kemudian menjadi ya sedikit malu-malu gitu loh, bahkan ya sekedar membela diri kalau menurut saya. Jadi saya kira ya tuntutan-tuntutan seperti itu saya sih ngeliatnya ya mengada-ada aja, Mbak, gitu. Ya, Pak Muanas, kalau dalam pengamatan Anda sendiri nih, selain Anji, kira-kira siapa saja sosok terkenal di Indonesia yang pandangannya kontraproduktif dengan upaya pemerintah menangani COVID, Pak? Ya, terakhir saya dengar juga ada Jering tuh kan. Jering juga sama tuh. Ya, dalam beberapa pernyataan kan juga dia menolak kan soal rapid test dan swab test yang dijadikan sebagai syarat administratif. Tapi kalau saya sih melihat itu masih debatable ya. Artinya belum masuk ke dalam ranah hukum karena dia mempersoalkan masalah rapid dan swab itu dalam konteks administrasi sebagai syarat perjalanan. Gitu loh. Berbeda kalau yang dalam kasus NG ini kan saya lebih melihatnya itu ada indikasi dugaan penipuan, menjual produk dengan modus penemuan gitu loh. Saya lebih melihatnya itu. Padahal itu sebenarnya dia jual produk, jual herbal, jual obat, jual ya dagang lah itu gitu loh. Tapi kemudian ada dugaan dia menggunakan identitas palsu, dari sebutan profesor, dari sebutan dicari-cari di seluruh dunia, kayak gitu-gitu kan ada tuh dalam konten-konten itu yang saya kira juga menyesatkan. Dan itu berbeda ya dengan yang dilakukan oleh Jering gitu. Walaupun juga memang ada beberapa pernyataan yang kontroversial gitu. Tapi terakhir saya dengar Jering juga dilaporkan tuh oleh IDI itu kalau nggak salah, kaitan soal masalah pencemaran nama baik karena dianggap kacungnya WHO apa kalau nggak salah. Itu persoalannya IDI lah. Tapi ya masih debatable lah kalau Jering itu bagi saya tuh. Berbeda ya dengan yang Hadi Pranoto ini, itu rasanya sangat terang menurut saya itu ada dugaan tidak pidana di situ. Gitu, Pak. Ya, itu kan Jering juga mengkampanyekan jangan pakai masker ya. Nah, di berbagai negara juga ada orang-orang yang sama seperti Jering, meneriakkan pola hidup berlawanan dengan protokol kesehatan saat ini, yaitu jangan pakai masker. Menurut Pak Muanas gimana nih? Ya, saya sih lihatnya memang di undang-undang kesehatan ya, di undang-undang kekarantinaan kesehatan itu, ya sebetulnya kan ada denda kan, dan sebagainya itu. Ya itu juga kita sesalkan juga, itu kan nggak berjalan Mbak, karena nggak ada ketegasan juga. Jadi saya kira sebetulnya aturannya sih sudah ada lah.
nggak usah kita misalnya membuat perpu atau sebagainya gitu loh untuk mengawal proses ini. Tapi ya sudah cukup lah, misalnya dengan menggunakan undang-undang karantinaan itu tinggal aparatnya aja bisa bertindak tegas. Nah ini kan yang menjadi masalah kan, hukumnya sudah ada, tapi kalau kemudian aparatnya juga tidak bertindak tegas, itu akan menjadi presiden buruk. Ya termasuk seperti dalam kasusnya Anji ini, kalau kemudian ini dibiarkan, ya bukan nggak mungkin juga nanti akan banyak hal-hal seperti itu. Gitu. Itu Mbak. Oke, jadi balik lagi ke ketegasan dari aparat ya Pak ya. Iya, Pak Muanas, kalau dalam catatan Cyber Indonesia, apa saja informasi yang berseliweran, yang informasi menyesatkan yang berseliweran selama masa pandemi ini Pak? Ya kalau selama masa pandemi, ya berita bohong, ya kalau kita ya waktu itu pernah melaporkan Ali Baharsa kan ke pihak kepolisian, itu kaitan masalah selama masa pandemi itu ya. Kita kan bisa lihat misalnya dalam kasus Ali Baharsa itu dia dilaporkan tentang dugaan menyebarkan informasi kepada publik yang tidak benar, itu kaitan darurat sipil, pemberlakuan darurat sipil. Sementara pemerintah waktu itu memberlakukan PSBB. Nah itu sempat kita laporkan. Nah kemudian yang kedua ya ini dalam kasusnya Anji gitu, karena memang polemiknya itu luar biasa dan dampak yang ditimbulkan itu bagi saya itu jauh lebih berbahaya juga gitu. Itu Mbak. Oke, Pak Muanas mungkin ada pesan untuk Anji dan Hadi Pranoto Pak? Ya saya kira kalau niatnya dagang gitu loh. Kalau niatnya dagangnya jadi pedagang aja yang baik gitu. Jadi jangan menggunakan embel-embel atau gelar-gelar yang kemudian hanya untuk menarik produk gitu. Supaya orang kemudian membeli dan segala macam, kemudian berlindung gitu loh di balik seolah-olah ini adalah karya anak bangsa gitu kan, yang harus dilindungi, yang harus disupport, tapi menggunakan identitas-identitas yang tidak benar gitu. Dan itu dibiarkan gitu, tanpa ada klarifikasi, tanpa ada bantahan, ya itu sama saja sebetulnya menyetujui. Dan kemudian bagi public figure misalnya kayak Angie gitu, kayak ya dia kan banyak follower ya kan yang kemudian mendukung dia, ya jangan karena kepentingan konten dan sebagainya gitu ya kemudian dia ya melakukan tindakan-tindakan dengan yang merugikan orang banyak, apalagi kalau dia tidak ngerti bidangnya gitu loh. Yes, itu harus hati-hati juga, dia mungkin bisa tanya kepada orang yang lebih paham tentang dunia medis, tentang dunia kedokteran, tentang soal temuan, tentang hal-hal yang ilmiah lah, yang sebelum dia mengangkat satu tema dan dia tahu persis latar belakang serta track record, kemudian orang yang akan diinterviewnya kalau dia memang, dia kan seorang YouTuber kan. Nah itu loh, jadi jangan kemudian semua dia serba so tahu mengomentari hal-hal yang itu, malah kemudian menyesatkan publik, karena ada tindak pidana ancamannya bagi mereka gitu. Jadi nggak semata-mata hanya persoalan keuntungan dan ya semua pihak saya harap bisa dapat pembelajaran dari peristiwa yang kemudian terjadi. Itu Mbak harapan kita. Oke, Pak Muanas, ini ada satu pertanyaan. Ada juga beberapa pihak yang bertanya kenapa Pak Muanas sering sekali melaporkan orang pakai Undang-Undang ITE. Dari mulai aktivis pro-demokrasi sampai sekarang Anji dan Hadi Pranoto. Ada yang berpendapat bahwa, maaf nih Pak Muanas hanya cari sensasi Pak. Ya, namanya tudingan itu sah-sah aja gitu. Karena apalagi kalau dia tidak sejalan dengan kacamata kita ya pastilah. Tapi saya juga nggak bisa menutup kemungkinan bahwa ada banyak juga mereka yang kemudian mendukung bahwa kita nggak punya kepentingan apapun gitu terkait persoalan itu kecuali hak atas informasi masyarakat juga. Itu juga dijamin oleh konstitusi kan. Gitu. Artinya yang kita perangi ini kan bukan kritik, yang kita perangi adalah hoax dan sudah dibuktikan dan ada hukumnya gitu. Dan kenapa kita bikin Cyber Indonesia itu juga melibatkan banyak penggiat media sosial, influencer untuk sama-sama ya ayo kita kemudian memerangi hoax gitu. Nah jadi kalau kemudian misalnya kita
dianggap cari sensasi, ya kita melapor kemudian nggak jelas ujungnya, ya mungkin sensasi gitu. Tapi kan faktanya setiap yang kita laporkan dari awal ternyata terbukti itu di pengadilan, diuji, sudah dihukum, ada terpidananya, bahkan kita bisa kumpulkan gitu loh. Ya artinya sepanjang koridor kita sesuai dengan ketentuan hukum, ya bagi kita bukan sensasi namanya gitu loh, penegakan hukum. Kalau sensasi itu kan dia lapor tapi dia tinggal, dia nggak bertanggung jawab, hanya kemudian mencari popularitas, selesai, ya kemudian kan gitu. Tapi kalau apa sekarang apa kira-kira yang bisa menjadi apa namanya upaya kita untuk melawan hoax misalnya dan kebencian di media sosial dan selain proses penegakan hukum gitu. Mungkin orang akan bilang misalnya kayak kasus Ratna Sarumpait, kan kita pelapornya juga. Mungkin akan beranggapan ini dianggap biasa-biasa aja dan itu akan terulang lagi. Dan itu akan terulang lagi, bahkan ada gium kalau kebohongan itu diulang-ulang, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Nah sekarang bagaimana cara kemudian masyarakat memilah bahwa itu bukan kritik, bahwa itu juga bukan apa namanya, dan misalnya itu adalah sebuah kebencian. Hanya proses penegakan hukum yang kemudian bisa dilakukan. Gitu. Jadi kalau persoalan opini, pro kontra dan sebagainya, ya bagi saya sih biasa Mbak itu gitu loh. Karena ya sepanjang bahwa kita tidak korupsi, kita tidak makan, tidak dibiayai negara, kan seperti itu, tidak makan dari uang rakyat, kita tanggung renteng teman-teman untuk seperti ini, ya saya kira ya kita tetap jalan terus, gitu. Oke, terima kasih Pak Muanas untuk waktunya. Semoga masalah ini cepat selesai dengan solusi yang terbaik bagi semua pihak ya Pak ya. Iya, baik Mbak. Terima kasih Mbak. Netizen, demikian perbincangan kita dengan Ketua Umum Cyber Indonesia, Muanas Al-Aidit. Subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.